Shalom, jemaat Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari melanjutkan seri Mengikut Yesus. Kita mendekat tahta kasih karunia Tuhan dengan pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, dekat padamu Tuhan, berjalan bersamamu, mengikuti kehendak-Mu. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu,
Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Memancar senantiasa. Biar pujian ini sekaligus menjadi komitmen kami untuk mengiring Tuhan dengan setia dan mau belajar satu kuk dengan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami mau renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam kebenaran firman Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30, judul perikop Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Orang bijak dan orang pandai di ayat 25 tidak menunjukkan kepada orang yang mempunyai IQ tinggi atau berpendidikan tinggi. Di sini jelas menunjukkan artinya yaitu orang yang bersandar kepada dirinya sendiri karena merasa bijaksana dan pandai. Sebaliknya ada orang kecil di sana. Di sini merupakan kebalikan dari orang-orang pandai dan bijaksana, yaitu orang yang tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri, dirinya sendiri, pengertiannya sendiri, tetapi yang bergantung kepada Tuhan. Terhadap orang-orang yang merasa bijak dan pandai, Tuhan menyembunyikan rahasia ini. Tetapi terhadap orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan, Tuhan membukakan rahasia ini. Rahasia apakah itu? Yesus mengetahui bahwa manusia dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 menjelaskan di sana, akibat dosa manusia harus berceri lelah mencari nafkah, mencari makanannya. Dan wanita juga harus menderita kesakitan dalam melahirkan, dan tanah menjadi terkutuk. Kehidupan manusia penuh letih lesu dan beban berat. Secara roh, manusia mengalami keterpisahan dengan Allah yang akan menuju kepada kematian kekal. Kepada setiap orang, Yesus memberi undangan, dan Ia berjanji akan memberi kelegaan. Hanya Yesus yang dapat memberi kelegaan. Kelegaan itu adalah keselamatan dan segala berkat yang menyertainya. Kelegaan itu dapat kita peroleh ketika kita menyambut undangan Tuhan Yesus untuk satu kuk dengan Dia. Perintah pikulah kuk yang kupasang adalah undangan untuk satu kuk dengan Dia. Di dalam tradisi masyarakat Ibrani, kuk untuk membajak
sawah atau ladang tidak pernah berupa kuk yang tunggal, tetapi kuknya selalu double, diisi oleh 2 sapi, sapi senior dan sapi junior. Sapi senior lebih berpengalaman, biasanya dipasang untuk melatih sapi yang junior. Mengapa harus satu kuk dengan Tuhan Yesus? Karena yang pertama, mustahil untuk kita dapat membajak sendiri. Sebelum Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jalan keselamatan adalah dengan mentaati hukum Taurat. Saya katakan mustahil selamat dengan mentaati hukum Taurat. Itulah gambaran kalau kita ingin membajak sendiri untuk keselamatan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita peroleh kasih karunia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Hanya menerima ajakan Tuhan Juru Selamat kita untuk satu kuk dengan Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita peroleh keselamatan itu. Yang kedua, mengapa harus satu kuk dengan Tuhan? Karena satu kuk dengan Tuhan artinya kita belajar, dilatih hidup sebagai anak-anak Allah. Di dalam karya keselamatan, ketika kita diselamatkan, selanjutnya kita mengerjakan keselamatan itu. Goalnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Untuk itulah Tuhan melatih kita. Dan dalam proses latihannya ini, satu kuk dengan Tuhan dikatakan, ya, Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Sehingga ketika dalam proses belajar makin hari makin serupa dengan Tuhan, kita mendapat ketenangan. Belajar dengan tenang dan penuh syukur akan membuat kita lebih besar kesempatannya untuk berhasil. Karena tidak dipaksa. Kita belajar dengan sukacita, dengan rasa syukur. Karena bersama dengan Tuhan, disertai dengan Tuhan sendiri. Yang ketiga, mengapa harus satu kuk dengan Tuhan? Karena kuk Tuhan itu ringan. Dikatakan di ayat 30, kukku itu enak dan bebanku pun ringan. Ini bukan berarti hidup kekristenan itu sesuatu yang mudah. Tetapi kata ringan itu karena dibandingkan dengan hidup lama kita sebelum dalam kasih karunia Tuhan. Saya memberi contoh. Dalam hidup lama kita, taat untuk selamat itu berat sekali. Hampir mustahil. Tetapi setelah kita hidup di dalam Yesus, kita hidup taat karena sudah diselamatkan. Jauh lebih ringan, bukan? Dibanding taat untuk selamat, jauh lebih ringan taat karena sudah diselamatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat hari ini, berkat kebenaran firman-Mu, Engkau meneguhkan iman percaya kami. Ketika kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami peroleh keselamatan yang daripada-Mu. Engkau tidak hanya memberi keselamatan kepada kami, bahkan Engkau mau satu kuk dengan kami, melatih kami, sehingga kami makin hari makin serupa dengan pribadi-Mu, Tuhan. Hanya yang serupa Kristuslah yang akan hidup kekal bersama di surga. Dan Engkau melatih kami dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang agung. Kesempatan yang indah kami bawa dalam doa keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan kasih sayang-Mu menjawab tugas panggilan kami dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Dalam keluarga ilahi, Tuhan tuntun kami dalam ketaatan firman Tuhan, menjaga kekudusan dan melakukan tugas tanggung jawab kami kepada Tuhan.
suami-suami menjadi imam, nabi, dan raja bagi jemaatnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Kami menguduskan dalam firman dan roh. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan dalam ketaatan. Menguduskan diri untuk kemuliaan nama-Mu. Memimpin keluarga kami beribadah kepada-Mu. Hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga Engkau memberkati tangan kami Tuhan dalam berusaha, menghasilkan yang terbaik, mencukupkan keluarga, bahkan lebih untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu, mendukung pekerjaan Tuhan lebih dimajukan. Para istri Tuhan urapi dalam kasih sayang Tuhan, dalam pengabdian, mendampingi suami dengan penuh kasih sayang untuk melakukan tugas dan panggilan kami. Dan merawat anak-anak dalam kasih sayang Tuhan. Anak-anak bertumbuh di dalam kekudusan dan arah daripada Tuhan, dalam rancangan yang ajaib, masa depan yang indah di dalam Engkau. Sertai lindungi anak-anak kami, pergaulan mereka, masa depan mereka dalam pimpinan daripada Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari pergaulan yang menyesatkan, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari miras, dijauhkan dari pergaulan yang tidak benar. Engkau menguduskan setiap keluarga di dalam kasih Tuhan, di dalam kesatuan, keharmonisan, kebahagiaan di dalam Engkau. Kami berdoa juga setiap keluarga kami menjadi berkat juga secara komunitas di dalam keluarga ilahi di gereja. Kehadiran kami mendukung pekerjaan Tuhan makin diluaskan, memuliakan Tuhan dan membangun tubuh Kristus sebagai gereja yang kudus, yang berkenan, yang siap menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.